Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan bank yang akan segera melakukan reissue ya. Kita tahu tujuan dari reissue itu untuk menambah modal kerja atau untuk membayar hutang atau untuk ekspansi ya. Pokoknya intinya untuk menambah modal supaya perusahaan yang satu ini memiliki suntikan cash yang segar untuk menunjang kebutuhan mereka ya. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah Bank Ina Perdana Tbk dengan kode emiten BINA atau BINA ya. Mereka akan melakukan reissue pada perkiraan date-nya itu 29 November 2021 ya. Hari ini kan tanggal 24 November, jadi masih ada 5 hari sebelum date-nya ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk reissue, boleh masuk ke dalam BINA ini. Kalau tidak ya skip aja ya teman-teman ya. Kita akan membahas tentang Bank BINA ya. Dari namanya kita tahu bahwa pelayanan mereka itu dalam bentuk bank. Apa aja sih yang menjadi produk-produk mereka, kita bisa lihat di sini. Ada simpanan ya. Simpanan itu ada banyak jenis seperti tabungan, deposito berjangka, giro, suku bunga, tarif, dan biaya. Saya juga baru mengenal istilah giro itu, berarti transaksinya itu harus pakai cek teman-teman ya. Jadi nggak bisa pakai ATM transfer kayak kita tabungan biasa, tapi harus pakai cek. Itulah yang giro. Lalu ada kredit lagi, lalu ada yang jasa perbankan juga, dan promosi produk ya. Dan ini adalah sejarah daripada Bank Ina atau BINA. Mereka didirikan pada tanggal 9 Februari 1990 dengan nama PT Bank Ina. Ya. Lalu pada tahun 2014 mereka melakukan IPO. Tepatnya tanggal 16 Januari 2014 dengan kode BINA. Dan juga ada sejarah bagaimana mereka melakukan reissue 2016 dan 2017 ya. Mereka mampu bertahan pada tahun 1997 dan 1998 ya, menjadi bank yang sehat dengan kategori A dan tidak memerlukan rekapitalisasi daripada pemerintah ya. Sejak tahun 2004 hingga sekarang banyak menerima penghargaan teman-teman ya. Hingga tahun 2021 mereka sudah memiliki satu kantor pusat, kantor cabang yang tersebar di Indonesia, yaitu 12 kantor cabang, 12 kantor cabang pembantu, dan 11 kantor kas, serta memiliki 8 titik payment Indogrosir, yaitu Kemayoran, Surabaya, Tangerang, Cipinang, Bandung, Semarang, Makassar, dan Yogyakarta. Ya, dan ini visi misi mereka, penghargaan mereka juga di sini. Dan sekarang kita akan melihat manajemen mereka ya. Yang pertama Dewan Komisaris, ada Ibu Inawati Handojo sebagai Komisaris Utama Independen, lalu Bapak Johannes Santoso Wibowo sebagai Komisaris Independen, lalu Bapak Josafia R. Ikhwan sebagai Komisaris. Lalu Dewan Direksinya ada Bapak Daniel Budi Rahayu sebagai Direktur Utama, Ibu Kyung Hui Ngo sebagai Direktur Keuangan, lalu Bapak Adi Putra Tanoyo sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan, lalu Bapak Julius Purnama Junaidi sebagai Direktur Digital Bank. Lalu penjabat eksekutifnya ada Bapak Luyanto Sudarmana sebagai Chief Commercial Banking Officer, lalu Bapak Budi Janto Sodarpo sebagai Chief Retail Banking Officer. Dan ini sekretaris perusahaannya Bapak John Eric Ponto. Dan begitulah sekilas tentang profil BINA yang akan melakukan IPO yang cukup jumbo ya, sebesar Rp4.200 dengan rasio saham baru dan saham lama 1:20. Ya, melalui reissue ini, dana yang akan mereka himpun juga cukup besar ya teman-teman ya. Yakni sebesar 1,2 triliun yang akan dihimpun. Ternyata Bank Ina ini atau BINA ini merupakan bank milik Salim Group ya. Jadi tentunya sudah terjamin bagaimana kinerja mereka. Kita akan melihat kinerja fundamental daripada BINA ini sendiri. Mari kita masuk ke FTI Business. Dan bagaimana penampakan fundamental daripada BINA, kita di sini memang kecil sih labanya dengan harga saham yang sangat besar ya. Tapi setidaknya tidak rugi teman-teman ya. Mereka akan melakukan reissue dengan rasio saham baru dengan saham lama 1:20. Harganya 4.200 dengan date 29 November 2021 ya. Mereka melakukan listing pada tahun 2014. Kita akan melihat fundamental mereka sampai mereka bisa melakukan reissue ya. Jadi mereka ini adalah Bank Ina yang merupakan salah satu perusahaan daripada Salim Group. Jadi sangat besar ya.
komunitasnya. Di sisi fundamental, operating profit lebih besar dari net profit, nice, tapi di sisi valuasi sudah cukup mahal ya. PL-nya 525 kali, wow, dengan PBV 17 kali ya. Jadi dari dua sisi sudah sangat mahal ya. Di sisi profitability, operating profit margin 6% dengan net profit margin 5%. Liquidity-nya, cash ratio-nya karena ini bank, jadi pastinya lebih dikit ya, 12%, tapi quick ratio-nya 108%. Dengan current ratio 108% juga, jadi tidak diragukan lagi kemampuan untuk membayar hutang jangka pendek ya, jadi masih aman. Mereka akan melakukan issue, jadi apakah mereka menarik untuk kita ikut isunya? Kalau saya lihat sih dari fundamentalnya nggak menarik ya. Jadi untuk Bina ini saya akan skip untuk kegiatan right issue-nya ya, karena saya nggak pegang sahamnya, jadi tentu otomatis saya tidak bisa dapat right issue. Demikianlah tentang Bina, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.